Bagaimana bisa seorang jenderal yang taat berubah menjadi simbol kekalahan terbesar Jerman dalam Perang Dunia Kedua? Inilah Friedrich Paulus. Friedrich Paulus lahir pada tahun 1890 di kota Cuxhaven, Jerman. Jauh dari hiruk-pikuk kaum bangsawan militer Prusia yang mendominasi angkatan darat Jerman pada masa itu. Ayahnya hanyalah seorang akuntan, sebuah latar belakang yang sangat kontras dengan banyak perwira tinggi di sekitarnya. Sejak muda, Paulus sudah memiliki ambisi untuk berkarir di militer. Ia bahkan sempat mendaftar ke Angkatan Laut Imperial Jerman, namun ditolak. Setelah mencoba dan gagal dalam studi hukum di universitas, ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Darat pada tahun 1910. Apa yang membuat Paulus menarik adalah kepribadiannya yang sangat berbeda dari stereotip jenderal Nazi yang brutal dan karismatik. Ia dikenal sebagai seorang perwira yang teliti, rapi, dan sangat birokratis. Rekan-rekannya sering menggambarkan Paulus sebagai sosok yang lebih cocok di belakang meja, seorang ahli strategi dan logistik yang brilian, bukan seorang komandan lapangan yang berapi-api. Salah satu jenderal terkenal, Hans Guderian, bahkan memuji Paulus sebagai sosok yang sangat cerdas, teliti, pekerja keras dan orisinal, serta berbakat. Tetapi juga mencatat keraguan pada kurangnya ketegasan, ketangguhan, dan pengalaman memimpin pasukan di medan perang. Sifat-sifat inilah yang akan menjadi dilema besar dalam keputusannya di masa depan. Meskipun bukan dari kalangan aristokrat, Paulus berhasil naik pangkat dengan cepat berkat kecerdasannya. Ia menghabiskan sebagian besar Perang Dunia I sebagai perwira staf, bukan komandan garis depan. Setelah perang, ia tetap berada di militer dan terus mengasah kemampuannya di balik layar. Pada tahun 1930-an, karirnya mulai meroket. Dia diangkat menjadi kepala staf di markas pasukan Panzer yang baru saja dibentuk. Di posisi inilah keahliannya dalam perencanaan perang semakin menonjol. Pada tahun 1939, ia diangkat sebagai mayor jenderal dan menjadi kepala staf Angkatan Darat ke-10, yang kemudian berganti nama menjadi Angkatan Darat ke-6, pasukan yang pada akhirnya akan dipimpinnya di pertempuran Stalingrad. Lalu pada tahun 1940, ia dipromosikan lagi menjadi letnan jenderal dan menjadi wakil kepala staf umum Jerman, di mana ia berperan penting dalam menyusun rencana rahasia untuk operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Tanpa disadari, peran barunya ini menempatkannya di jalur yang akan membawanya ke kehancuran pribadi dan salah satu kekalahan militer terbesar dalam sejarah. Setelah sukses membantu merencanakan operasi Barbarossa, invasi Jerman ke Uni Soviet, Paulus mendapatkan kepercayaan penuh dari pimpinan militer Jerman. Perannya sebagai wakil kepala staf umum sangat vital. Ia dikenal sebagai perencana yang teliti dan brilian, bukan hanya dalam pergerakan pasukan, tetapi juga dalam aspek logistik yang kompleks. Lalu pada Januari 1942, takdir Paulus berubah drastis. Komandan Angkatan Darat ke-6, Jenderal Walter von Reichenau, meninggal karena serangan jantung. Atas rekomendasi Reichenau, Friedrich Paulus diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat ke-6 yang baru. Penunjukan ini sangat mengejutkan banyak pihak, karena meskipun Paulus adalah perwira staf yang handal, ia tidak memiliki pengalaman memimpin unit militer sebesar Angkatan Darat di medan perang. Tugas pertamanya adalah memimpin Angkatan Darat ke-6 dalam operasi musim panas yang ambisius, yang dikenal sebagai Operasi Blau. Tujuan utama operasi ini adalah mengamankan ladang minyak di Kaukasus. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi Hitler beralih ke sebuah kota tepi di Sungai Volga, yaitu kota Stalingrad. Hitler melihat Stalingrad bukan hanya sebagai target militer, tetapi juga sebagai simbol ideologis. Kota itu menyandang nama musuh bebuyutannya, Joseph Stalin. Karena itu, perintah Hitler sangat jelas dan mutlak. Kota Stalin harus jatuh. Perintah ini menjadi awal dari salah satu pertempuran paling brutal dan berdarah dalam sejarah, yang akan menguji kesetiaan Paulus kepada sang Führer dan menuntunnya pada kehancuran. Saat pertempuran dimulai, taktik awal Paulus menunjukkan keberhasilan. Dengan dukungan artileri dan serangan udara yang masif dari Luftwaffe, Angkatan Darat ke-6 pimpinannya mampu menekankan pertahanan Soviet dan menguasai hampir 90% kota.
pertempuran berubah menjadi perang kota yang brutal. Dari rumah ke rumah, dari lantai ke lantai, pasukan Soviet yang gigih di bawah komando Jenderal Vasily Chuikov menggunakan taktik pertempuran jarak dekat yang membuat superioritas udara Jerman tidak efektif karena mereka tidak bisa menjatuhkan bom tanpa mengenai pasukan mereka sendiri. Namun keberhasilan ini harus dibayar mahal. Angkatan Darat ke-6 mulai menghadapi kesulitan logistik yang parah. Garis suplai yang membentang ratusan kilometer terlalu panjang dan prioritas pasukan lebih banyak diberikan kepada unit-unit lain yang berjuang untuk menguasai ladang minyak di Kaukasus. Ditambah lagi cuaca musim dingin Rusia yang ekstrim mulai melanda. Suhu yang sangat dingin, kekurangan makanan, dan amunisi merusak moral dan kekuatan pasukan. Pada November 1942, Soviet meluncurkan Operasi Uranus, sebuah serangan balik besar-besaran yang mengagetkan sayap Angkatan Darat ke-6 yang dijaga oleh pasukan sekutu yang lebih lemah. Dalam waktu singkat, pasukan Paulus sepenuhnya terkepung dalam kota. Situasi ini menempatkan Paulus di persimpangan jalan yang mengerikan. Dari sudut pandang logika militer, ia tahu satu-satunya pilihan adalah melakukan gerakan mundur dan mencoba menerobos kepungan untuk bergabung dengan pasukan bantuan. Namun di sisi lain, ia terikat pada ketaatan buta kepada Adolf Hitler. Berulang kali Paulus meminta izin untuk mundur, tetapi Hitler menolaknya dengan tegas dan mengirimkan perintah brutal. Tidak mundur sejengkal pun, katanya. Hitler meyakini bahwa pasukan Paulus dapat bertahan dan bahwa setiap langkah mundur akan menyebabkan seluruh front timur runtuh. Paulus, yang selalu dikenal sebagai perwira staf yang patuh dan berhati-hati, terjebak dalam dilema yang tidak mungkin. Kepatuhannya pada perintah Hitler akhirnya memenangkan perdebatan melawan akal sehat militer. Keputusan ini secara efektif menjebak ratusan ribu pasukannya di dalam saku Stalingrad, menanti nasib yang mengerikan di tengah cuaca dingin dan juga kelaparan. Pada November 1942, saat Angkatan Darat ke-6 pimpinan Paulus berjuang untuk menguasai sisa-sisa kota Stalingrad, Soviet melancarkan serangan balasan yang sangat cerdik dan mematikan, dikenal sebagai Operasi Uranus. Serangan ini menghantam sayap pasukan Jerman yang lemah dan dijaga oleh pasukan Rumania yang tidak terlatih. Dengan kekuatan tank dan infanteri yang besar, Soviet berhasil membuat gerakan menjepit yang akhirnya menutup celah dan mengepung seluruh Angkatan Darat ke-6. Tiba-tiba ratusan ribu tentara Paulus terjebak dalam saku yang membeku. Kondisi di dalamnya sungguh mengerikan. Pasukan kelaparan dan menderita penyakit karena pasokan logistik melalui udara dari Luftwaffe tidak memadai. Ditambah lagi suhu dingin ekstrim yang mencapai minus 30 derajat Celcius, menyebabkan ribuan tentara mati kedinginan dan menderita radang dingin yang parah. Meskipun Paulus berkali-kali memohon kepada Hitler untuk melakukan evakuasi atau setidaknya diizinkan untuk menerobos kepungan, Hitler menolak semua permintaan itu dengan tegas. Ia memerintahkan Paulus untuk bertahan dan menjanjikan pasokan yang cukup, sebuah janji yang tidak pernah terpenuhi. Hitler berhalusinasi bahwa Angkatan Darat ke-6 bisa bertahan hingga pasukan bantuan tiba. Paulus, seorang perwira yang dikenal karena kepatuhannya, menghadapi konflik batin yang paling berat dalam hidupnya. Di satu sisi, ia tahu bahwa mempertahankan posisi adalah perintah dari Führernya. Di sisi lain, ia melihat pasukannya mati setiap hari, bukan karena peluru musuh, melainkan karena kedinginan dan kelaparan. Ini adalah pilihan antara ketaatan buta melawan tanggung jawab moral terhadap pasukannya. Pada akhirnya, ketaatan Paulus menang, sebuah keputusan yang akan membawanya menuju kehancuran total. Pada tanggal 31 Januari 1943, Angkatan Darat ke-6 pimpinan Friedrich Paulus sudah tidak bisa lagi bertahan. Mereka sudah kehabisan makanan dan juga amunisi, dan banyak tentara yang sakit parah atau mati kedinginan. Paulus akhirnya mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Ia menyerah kepada pasukan Soviet. Ini adalah momen yang sangat penting dan memalukan bagi Jerman. Hitler yang baru saja mempromosikan Paulus menjadi marsekal lapangan sehari sebelumnya sangat marah mengetahui hal itu. Promosi itu sebenarnya adalah isyarat halus agar Paulus melakukan bunuh diri
karena tidak ada satupun marsaka lapangan Jerman yang pernah ditangkap hidup-hidup. Namun Paulus memilih untuk hidup, menyatakan bahwa saya tidak akan menembak diri saya sendiri demi orang itu, yang mana itu merujuk pada Hitler. Keputusan Paulus untuk menyerah dan bukan mati sebagai pahlawan dianggap sebagai pengkhianatan terbesar bagi rezim Nazi. Setelah menyerah, Paulus ditawan oleh Soviet. Kehidupan sebagai tawanan perang mengubah pandangannya secara drastis. Ia menyaksikan sendiri bagaimana perintah-perintah Hitler menyebabkan kehancuran total. Akhirnya ia bergabung dengan Komite Nasional Jerman Bebas, sebuah organisasi anti-Hitler yang dibentuk oleh Soviet. Paulus bahkan menjadi saksi kunci di pengadilan Nuremberg, di mana ia bersaksi melawan mantan rekan-rekannya dan mengutuk kekejaman rezim Nazi. Setelah perang berakhir, Paulus dibebaskan dan kembali ke Jerman pada tahun 1953. Tetapi ia memilih untuk tinggal di Jerman Timur yang berada di bawah pengaruh Soviet. Ia menjalani hidup tenang, jauh dari sorotan publik dan menolak banyak wawancara. Ia meninggal di Dresden pada tahun 1957, jauh dari medan perang yang mengukir namanya. Kisah Paulus adalah tragedi seorang perwira yang taat pada perintah, tetapi akhirnya menyadari bahwa ketaatan itu membawa pada kehancuran moral dan fisik. Ia adalah simbol dilema paling ekstrim yang dihadapi oleh banyak perwira militer di bawah rezim totaliter. Kisah Friedrich Paulus adalah cerminan sempurna dari tragedi dan ambisi buta Adolf Hitler. Paulus, seorang perwira yang cermat dan patuh, bukanlah jenderal lapangan yang karismatik ataupun agresif. Ia adalah birokrat militer yang ideal untuk merencanakan invasi besar-besaran seperti Operasi Barbarossa, sebuah proyek yang lahir dari keangkuhan Adolf Hitler. Di Stalingrad, Paulus menjadi instrumen utama ambisi Hitler. Ketika perang beralih menjadi perebutan simbolisme kota, bukan lagi keuntungan strategis, Paulus menjadi terjebak. Ia diperintahkan untuk mempertahankan posisi yang tidak mungkin, dan ia memilih untuk taat. Kehancuran Angkatan Darat ke-6 yang mati kedinginan dan kelaparan bukanlah akibat dari kesalahan taktis Paulus semata, tetapi konsekuensi langsung dari perintah Hitler yang kejam dan tidak masuk akal. Pada akhirnya, Paulus menjadi simbol yang tragis. Ia adalah jenderal yang dipromosikan Hitler, tetapi dihancurkan oleh ambisi yang sama. Ia menjadi perwujudan fisik dari kekalahan Jerman, seorang jenderal yang menyerah, bukan mati sebagai pahlawan, dan akhirnya bersaksi melawan rezim yang ia layani. Kisahnya mengajarkan kita bahwa ketaatan tanpa nalar pada pemimpinan delusional hanya akan berujung